Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, menceritakan keberhasilan atau kesuksesan yang pernah dicapai bisa dikatakan merupakan kebanggaan banyak orang. Pencapaian-pencapaian diperoleh melalui proses panjang yang tidak mudah dan penuh dengan kesulitan. Akhirnya mereka mencapainya, di mana usaha itu berkembang dan berdiri sampai hari ini, memberkati keluarganya dan juga keluarga karyawan-karyawannya dan memberkati banyak orang. Bukankah itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi dirinya? Dan di sisi lain, cerita itu mungkin juga menjadi pembelajaran bagi anak atau orang lain yang mendengarnya. Saudara-saudara, menceritakan keberhasilan merupakan kebanggaan diri. Mungkin saudara-saudara dan saya sering melakukannya. Menceritakan bagaimana memperoleh posisi strategis di dalam perusahaan, itu membanggakan. Menceritakan bagaimana upaya menyekolahkan anak ke luar negeri, dan masih banyak kebanggaan lainnya. Namun di sisi lain, seringkali kita lupa bahwa di dalam setiap keberhasilan yang membanggakan itu, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang seharusnya menjadi peran utama di dalam cerita hidup kita. Dan ironisnya, di dalam cerita-cerita itu tidak menghadirkan Tuhan, tetapi cenderung meninggikan diri kita. Saudara-saudara, Rasul Yohanes berkata, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Bukankah kita juga mempunyai komitmen yang sama, bahwa Tuhanlah yang harus semakin besar dan mulia yang kita nyatakan melalui cerita hidup kita? Saudara-saudara, menceritakan tentang kebesaran Tuhan bukan hanya melalui keberhasilan-keberhasilan kita, tetapi bisa juga kita ceritakan melalui kelemahan dan kegagalan kita. Di saat itu, Tuhan hadir menguatkan dan menolong kita. Kondisi inilah yang disaksikan Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10, di mana menceritakan tentang Tuhan yang menopangnya di saat dia lemah. Saudara-saudara, ketika menulis surat 2 Korintus, Rasul Paulus menghadapi tantangan yang tidak mudah, sebab tantangan ini menyerang pribadinya. Saat itu ada muncul di tengah-tengah jemaat Korintus yang menolak otoritas kerasulan Paulus. Jika kita membaca surat 2 Korintus, maka kita akan menemukan bagaimana orang-orang yang menentang Rasul Paulus ini berupaya mempengaruhi jemaat untuk menolaknya. Mereka memunculkan isu-isu berhubungan dengan motivasi dan integritas pelayanan Rasul Paulus. Selain itu, mereka juga memunculkan keraguan tentang karisma dan kepemimpinan Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani. Kondisi ini terekspresi dari pernyataan mereka yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 10 yang berbunyi, "Sebab surat-suratnya keras dan tegas, tetapi bila hadir di tengah-tengah kita, ia lemah dan bicaranya tidak berharga." Saudara-saudara mendengar pernyataan itu, mungkin di tengah-tengah jemaat ada yang menyaut, "Iya, mana mungkin dia seorang rasul?" Dan jangan lupa, Paulus itu bukan bagian dari 12 rasul yang asli. Dia tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus saat dia melayani di dalam dunia ini. Dan selain itu, jika benar Paulus itu benar-benar utusan Tuhan, mengapa ia begitu banyak mengalami kesulitan, penderitaan, dan kelemahan? Mendengar semua itu, mungkin ada jemaat-jemaat lain yang mulai terpengaruh dan juga mulai merasa ragu. Apakah benar Rasul Paulus itu seorang rasul? Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan dan sikap mereka itu bukannya sikap yang sangat merendahkan Rasul Paulus. Mungkin ada yang berpikir, seharusnya Rasul Paulus melalui surat 2 Korintus ini menceritakan hal-hal besar yang telah dia lakukan, sehingga orang-orang yang bully dia malu. Tetapi Rasul Paulus tidak menceritakan kehebatannya. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus menyatakan di ayat 5, "Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku." Mungkin kita akan bertanya, apa yang bisa dibanggakan dari kelemahan seorang manusia?
Jawabannya dari pertanyaan ini bisa kita temukan dari pernyataan Rasul Paulus di ayat 9 dan 10. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia bangga dan bermegah sebab di dalam kelemahannya Tuhan Yesus hadir memberikan kekuatan dan pertolongan baginya. Rasul Paulus berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudara, dari pernyataan di atas, Rasul Paulus sedang membalikkan cara pandang dunia yang biasanya memegahkan kekuatan, prestasi, atau kehebatan diri. Tetapi sebaliknya, ia bersuka cita dalam kelemahannya. Mungkin mencakup penyakit, penderitaan, tekanan batin, kesulitan dalam pelayanan, atau kekurangan lainnya yang membuat Paulus tampak tidak berdaya menurut ukuran manusia. Namun di dalam kelemahan-kelemahan inilah Rasul Paulus menyatakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, dalam keadaan lemah, Paulus menjadi sangat bergantung pada Kristus. Justru ketika ia tidak mampu mengandalkan dirinya, kasih karunia Tuhan bekerja dengan sempurna. Pernyataan ini membuktikan bahwa keberhasilan pelayanan Paulus bukan karena dirinya, tetapi karena kuasa Kristus. Saudara-saudara, demikianlah Rasul Paulus menceritakan Tuhan melalui cerita hidupnya, di mana Tuhan hadir menopang di saat dia lemah. Saudara-saudara, melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan teladan bagi setiap orang Kristen untuk menceritakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Bukan hanya cerita keberhasilan dan berkat-berkat materi dan kesuksesan lainnya, tetapi juga melalui kondisi sulit, saat sakit, saat putus asa, dan kondisi sulit lainnya. Kita bisa menceritakan kebesaran Tuhan melalui setiap keadaan baik atau tidak. Hal itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Dia justru bermegah karena di dalam kelemahan, disitulah kuasa Kristus nyata dan bekerja. Saudara-saudara, ceritakan Tuhan melalui kisah kehidupan kita. Dan janganlah lupa bahwa cerita hidup orang percaya seharusnya memuliakan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mengutip pernyataan dari Rick Warren, kesaksian pribadimu adalah alat terkuat untuk mengubah hidup orang lain. Ceritakanlah bagaimana Tuhan bekerja dalam kisahmu, karena tidak ada yang bisa menyangkal pengalamanmu. Mari saudara-saudara, kita ceritakan Tuhan dalam kehidupan kita dan muliakanlah Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.